سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-8, semangat menuntut ilmu dan mendalaminya, di kisahnya yang nomor ke-12, jasa-jasa para ulama dalam menjaga ilmu. Syekh Haris bin Yazid, Syekh Ibnu Subrumah, Syekh Koko, dan Syekh Mughirah rahmatullahi alaihim adalah 4 ulama yang senantiasa bermuzakarah tentang ilmu setelah sholat isya, dan tidak seorang pun yang meninggalkan majelis sampai azan subuh. Syekh Laits bin Sa'ad rahmatullahi alaih berkata, setelah sholat isya, Imam Zuhri rahmatullahi alaih dalam keadaan mempunyai wudu duduk membahas hadis hingga waktu subuh. Hadis riwayat Daromi. Syekh Darawardi rahmatullahi alaih mengatakan bahwa ia pernah melihat Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih dan Imam Malik rahmatullahi alaih setelah sholat isya di Masjid Nabawi membahas satu masalah ilmu. Mereka terus bermuzakarah tanpa mencela, mengkritik, dan tanpa saling menyalahkan hingga subuh tiba. Di tempat itu pula mereka sholat subuh. Dari kitab Muqaddimah, Syekh Ibnu Furat Baghdadi rahmatullahi alaih adalah seorang muhaddis. Ketika wafat, ia meninggalkan 18 peti penuh berisi kitab yang kebanyakan ditulisnya sendiri. Bagi para muhaddisin, tulisan tangan Syekh Ibnu Furat Baghdadi rahmatullahi alaih tersebut dapat menjadi bukti dalam kebenaran periwayatan dan kekuatan hafalannya. Seorang muhaddis terkenal, Syekh Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih, pada umur 3 tahun telah berpisah dengan ayahnya, sehingga ia tumbuh sebagai anak yatim. Sedemikian keras usahanya, ia tidak pernah pergi jauh dari rumahnya kecuali untuk sholat Jumat. Ia pernah berkata di atas mimbar, "Aku telah menulis 2000 jilid kitab dengan jari-jariku ini. Lebih dari 250 adalah karangannya sendiri. Setiap hari ia membiasakan diri menulis 4 jilid sehingga tidak ada sedikit pun waktu yang tersia-sia. Majelisnya begitu ramai, terkadang lebih dari 100.000 murid yang menghadirinya. Para pejabat, para menteri, dan sultan-sultan pun hadir dalam majelisnya." Syekh Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih berkata, 100.000 orang telah berbaiat kepadaku dan 20.000 orang masuk Islam di tanganku. Pada masa itu tekanan dari kelompok Syiah sangat keras sehingga ia harus menanggung penderitaan. Dari kitab Tazkirah. Selama menulis hadis-hadis, ia mengumpulkan serpihan-serpihan pena. Menjelang wafatnya, ia berwasiat, "Panaskanlah air dengan membakar serpihan-serpihan penaku untuk memandikanku." Diceritakan bahwa setelah digunakan memanaskan air untuk memandikan jenazahnya, serpihan-serpihan penanya itu masih banyak tersisa. Syekh Yahya bin Ma'in rahmatullahi alaih adalah seorang guru hadis yang terkenal. Ia berkata, "Saya telah menulis 1 juta hadis dengan tangan sendiri." Syekh Ibnu Jarir Tabari rahmatullahi alaih adalah seorang ahli tarikh yang ternama. Ia adalah pakar biografi para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in. Ia biasa menulis 40 lembar setiap hari. Selama 40 tahun selepas ia wafat, para muridnya mengadakan perhitungan. Hasilnya, sejak balik hingga wafatnya, ia menulis rata-rata 14 lembar per hari. Kitab tarikhnya begitu terkenal dan mudah didapatkan. Saat hendak menulis kitab tarikh itu, ia berkata kepada orang-orang, "Kalian akan gembira dengan sejarah yang akan aku tulis." Orang-orang bertanya, "Kira-kira berapa lembar yang akan engkau tulis?" Syekh Ibnu Jarir rahmatullahi alaih menjawab, "Kira-kira 30.000 lembar." Kemudian orang-orang berkata, "Umur akan habis sebelum selesai membacanya." Syekh Ibnu Jarir rahmatullahi alaih langsung berucap, "Inna lillah." Semangat keilmuan telah menurun. Akhirnya ia meringkas tulisannya menjadi kurang lebih 3.000 lembar.
Begitu juga kisah kitab tafsirnya sangat terkenal dan kitab tafsir tersebut mudah didapatkan. Imam Daruqutni rahmatullahi alaih adalah seorang pengarang kitab hadis yang terkenal. Untuk mendapatkan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, ia telah mengadakan perjalanan ke Baghdad, Basrah, Kufah, Wasit, Mesir, dan Syam. Ketika ia duduk di depan gurunya yang sedang membaca, Imam Daruqutni rahmatullahi alaih sibuk menulis kitab lain. Seorang temannya menegur, "Mengapa perhatianmu tertuju kepada kitab lain?" Ia menjawab, "Daya tangkapku dan daya tangkapmu berbeda. Sekarang katakan, berapa hadis yang telah dibacakan guru tadi?" Sejenak temannya berpikir, lalu Imam Daruqutni rahmatullahi alaih berkata, "Guru telah membacakan 18 hadis. Yang pertama berbunyi demikian, yang kedua berbunyi demikian." Ia menyebutkan semua hadis tersebut dengan urut lengkap dengan sanadnya. Hafiz Asram rahmatullahi alaih adalah seorang muhadis. Ia mempunyai kekuatan hafalan yang luar biasa. Ketika pergi haji, ia mendatangi dua orang syekhul hadis yang terkenal dari Khurasan. Kedua syekh tersebut membuat dua majelis yang terpisah di Masjidil Haram. Setiap majelis diikuti banyak peserta yang belajar hadis. Hafiz Asram rahmatullahi alaih duduk di antara dua majelis tersebut dan hadis-hadis dari kedua syekh itu ditulis olehnya dalam waktu bersamaan. Syekh Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih adalah seorang muhadis terkenal. Usahanya dalam mempelajari hadis sangat masyhur. Ia berkata, "Aku telah belajar hadis dari 4.000 guru." Syekh Ali bin Hasan rahmatullahi alaih bercerita, "Pada suatu malam yang sangat dingin setelah sholat Isya, aku dan Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih keluar dari masjid. Kami mulai membahas hadis di dekat pintu masjid sambil berdiri. Aku memberikan pendapat mengenai sebuah hadis dan ia menjelaskannya. Begitulah seterusnya hingga tidak terasa azan subuh pun tiba." Syekh Humaydi rahmatullahi alaih adalah seorang muhadis yang telah mengumpulkan hadis-hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima dalam satu kitab. Ia sibuk menulis semalam suntuk. Pada musim panas, jika panas mulai menyengatnya, ia memenuhi bejana dengan air, lalu duduk di dalamnya dan terus menulis. Ia biasa menyendiri. Ia juga seorang penyair. Di antara syairnya adalah yang artinya, "Perjumpaan dengan manusia tidak berfaedah apa-apa selain kesia-siaan dan omong kosong belaka. Maka sedikitkanlah berjumpa dengan manusia, kecuali bertemu dengan guru untuk mengambil ilmunya, atau bertemu mursyid untuk memperbaiki jiwa." Imam Tabrani rahmatullahi alaih adalah seorang muhadis terkenal yang juga telah menulis banyak kitab. Melihat karangannya yang begitu banyak, seseorang bertanya, "Bagaimana Tuhan dapat menulisnya?" Ia menjawab, "Selama 30 tahun aku duduk di atas karung goni." Maksudnya, siang dan malam Imam Tabrani rahmatullahi alaih duduk di atas karung goni untuk menulis. Syekh Abul Abbas Syirazi rahmatullahi alaih berkata, "Aku telah menulis dari Tabarani sebanyak 300.000 hadis." Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih sangat teliti dalam memeriksa kebenaran hadis mengenai nasikh dan mansukh. Ia telah mengumpulkan semua hadis dari para muhadis di Kufah yang pada waktu itu dijuluki gudang ilmu. Jika ada seorang muhadis dari luar Kufah datang, maka ia akan mengutus para muridnya untuk memastikan apakah masih ada hadisnya yang belum ia ketahui. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih biasa mengadakan sebuah majelis ilmu dengan mengumpulkan para ahli hadis, ahli fikih, ahli lughah dan sebagainya. Jika ada masalah, mereka akan membahasnya hingga dapat diselesaikan, yang kadangkala menghabiskan waktu selama sebulan. Jika masalah itu dapat dipecahkan, maka keputusannya akan dijadikan mazhabnya kemudian ditulis. Siapakah yang tidak mengenal Imam Tirmizi rahmatullahi alaih? Keistimewaannya adalah banyaknya hadis yang diriwayatkan dan yang dihafalkannya. Kekuatan hafalannya dijadikan sebagai ungkapan atau kiasan. Seperti ungkapan orang itu kuat hafalannya seperti Imam Tirmizi. Sebagian muhadisin mengujinya dengan memperdengarkan kepadanya 40 hadis yang tidak masyhur. Setelah mereka membacakan 40 hadis tersebut, ia langsung mengulangi semuanya dengan lancar. Imam Tirmizi rahmatullahi alaih berkata, "Dalam perjalanan ke Mekah Mukarramah, aku telah menukil 2 jilid kitab hadis karangan seorang syekh. Secara tidak sengaja, aku bertemu dengan syekh pengarang kitab itu dan aku memohon kepadanya agar mau memperdengarkan
mengumpulkan 2 jilid kitab hadis itu untuk mencocokkan nukilanku. Syekh tadi mengabulkan permohonanku. Aku mengira 2 jilid nukilan kitab hadisku itu aku bawa. Namun setelah aku menghadap Syekh, ternyata hanya 2 jilid kertas-kertas kosong yang aku bawa. Syekh tersebut mulai membacakannya. Tanpa sengaja terpandang olehnya bahwa yang di tanganku hanya kertas-kertas kosong. Ia begitu marah dan berkata, "Kamu tidak tahu malu." Aku pun menceritakan apa yang terjadi dan berkata, "Apa yang Tuhan bacakan langsung aku hafal." Namun ia tidak percaya dan berkata, "Baiklah, sekarang coba bacakan." Aku pun membacakan semua hadis. Syekh tadi berkata, "Mungkin kamu telah hafal hadis-hadis itu sebelumnya." Aku menjawab, "Silakan bacakan hadis-hadis baru yang lain." Saya itu membacakan 40 hadis lagi kepadaku. Aku langsung mengulang 40 hadis tadi tanpa kesalahan. Begitu hebat usaha para muhadisin dalam menghafal dan menyebarkan hadis, sehingga jangankan mengikuti usaha mereka, menghitung jumlah mereka pun sangat sulit. Syekh Qurtomah rahmatullahi alaih termasuk seorang muhadis yang tidak begitu dikenal. Seorang muridnya yang bernama Syekh Daud rahmatullahi alaih berkata, banyak orang memuji kekuatan hafalan Syekh Abu Hatim rahmatullahi alaih dan muhadisin yang lain. Padahal saya tidak melihat seorang yang hafalannya lebih kuat daripada Syekh Qurtomah rahmatullahi alaih. Suatu ketika saya pergi menjumpainya, lalu ia berkata, "Ambillah salah satu dari kitab-kitab ini, aku akan memperdengarkan semua isinya kepadamu." Kemudian aku mengambil kitab Al-Ashribah. Selanjutnya ia membacakan seluruh isi kitab itu melalui hafalannya dengan cara terbalik dari bab terakhir hingga bab awal. Syekh Abu Zur'ah rahmatullahi alaih mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal rahmatullahi alaih hafal 1.000.000 hadis. Syekh Ishaq bin Rahawahi rahmatullahi alaih berkata, "Aku telah mengumpulkan 100.000 hadis dan 30.000 hadis diantaranya telah aku hafal." Syekh Kafaf rahmatullahi alaih berkata, "Syekh Ishaq rahmatullahi alaih telah mendiktekan kepada kami 11.000 hadis melalui hafalannya." Kemudian ia mengulangi memperdengarkan seluruh hadis tersebut secara berurutan tanpa ada kesalahan sedikit pun. Dalam umur 16 tahun, Syekh Abu Sa'ad Al-Asbahani Al-Baghdadi rahmatullahi alaih pergi ke Baghdad untuk mendengar hadis-hadis dari Syekh Abu Nasr rahmatullahi alaih. Dalam perjalanannya ia mendapat kabar bahwa Syekh Abu Nasr rahmatullahi alaih wafat. Ia pun langsung menangis menjerit-jerit, "Dari manakah akan kudapatkan sanadnya?" Menangis seperti ini tidak akan terjadi kecuali ada hubungan cinta yang mendalam, sehingga setiap kali ia duduk untuk makan, air matanya bercucuran. Padahal Syekh Abu Sa'ad Asbahani rahmatullahi alaih sendiri telah hafal semua hadis Sahih Muslim dan mendiktekan hadis-hadis Sahih Muslim tersebut melalui hafalannya kepada murid-muridnya. Di samping itu, ia telah pergi haji 11 kali. Syekh Abu Umar dari rahmatullahi alaih sudah buta sejak lahir, namun ia tergolong hafiz hadis. Ia memiliki keahlian yang tinggi dalam ilmu fikih, tarik, faraid, dan ilmu berhitung. Syekh Abul Husain Asfahani rahmatullahi alaih telah hafal hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan baik, khususnya hadis-hadis Sahih Bukhari, sehingga jika dibacakan sanadnya ia mengetahui matan hadisnya. Apabila dibacakan matan hadisnya ia mengetahui sanadnya. Syekh Taqiyuddin Ba'labaki rahmatullahi alaih dalam masa 4 bulan hafal seluruh hadis Sahih Muslim. Ia juga hafal kitab Al-Jam'u Baina Sahihaini. Ia sangat sahih dalam memiliki banyak karomah. Ia juga hafal Al-Quran dan dikatakan bahwa ia telah menghafal surat Al-An'am seluruhnya hanya dalam sehari. Syekh Ibnu Sunni rahmatullahi alaih adalah murid yang paling terkenal di antara murid-murid Imam Naza'i rahmatullahi alaih. Ia terus sibuk menulis hadis sampai akhir hayatnya. Anaknya bercerita, "Ketika ayahku sedang menulis, tiba-tiba ia meletakkan pena ke kotak tinta lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Dalam keadaan seperti itulah ia telah meninggal dunia." Allamah Saji rahmatullahi alaih sudah menguasai ilmu fikih semenjak kanak-kanak. Setelah itu ia sibuk belajar ilmu hadis. Ia pernah menetap di Harod selama 10 tahun dan selama itu pula ia telah menulis hadis Tirmizi dengan tangannya sendiri sebanyak 6 kali. Gurunya Syekh Ibnu Mandah rahmatullahi alaih meninggal dunia ketika sedang mengajarkan kitab Goraib Su'bah kepadanya selepas sholat Isya. Semangat keilmuan gurunya lebih patut dihargai daripada semangat muridnya, karena gurunya mengajar sampai akhir hayatnya. Syekh Abu Amr
Khaffaf rahmatullahi hafal 100.000 hadis dengan hafalan yang sangat kuat. Syekh Hashim bin Ali rahmatullahi, guru Imam Bukhari rahmatullahi, ketika sampai di Baghdad didatangi murid-muridnya lebih dari 100.000 orang. Pernah ada yang mencoba menghitung jumlah muridnya, ternyata semuanya berjumlah 120.000 orang. Karena demikian banyak muridnya, sebagian lafaz hadis yang diucapkannya harus diulang-ulang. Seorang muridnya berkata, kadangkala kata haddatsana Laits harus diulang sampai 14 kali oleh 14 penyambung law suara. Memang demikian, jika yang hadir 120.000 orang maka harus diulang beberapa kali. Ketika Syekh Abu Muslim Basri rahmatullahi tiba di Baghdad, ia mulai mengajar hadis di lapangan yang luas. Di antara orang-orang yang belajar, ada 7 orang yang berdiri untuk mendiktekan apa yang telah diajarkannya, seolah-olah seperti orang yang mengulangi suara takbir pada sholat hari raya. Setelah pelajaran selesai, ketika jumlah botol tinta yang ada di dalam majlis itu dihitung, ternyata jumlahnya 40.000 lebih. Ini belum termasuk orang-orang yang hadir untuk mendengarkan saja. Begitu pula di majelis Syekh Faryabi rahmatullahi, 316 orang membantu mendiktekan apa yang diajarkannya. Dari situ bisa diperkirakan berapa jumlah orang yang hadir dalam majelis. Berkat usaha dan jerih payah seperti inilah sampai kini ilmu itu tetap berkembang. Imam Bukhari rahmatullahi berkata, saya telah memilih dari 600.000 hadis sebanyak 7.275 hadis yang aku tulis dalam kitab Sahih Bukhari. Setiap akan menulis satu hadis, ia sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Ketika di Baghdad, para muhadisin mengujinya dengan menetapkan 10 orang penguji. Setiap penguji membacakan 10 hadis pilihan yang telah diubah antara matan dengan sanadnya. Imam Bukhari rahmatullahi menjawab setiap hadis yang mereka bacakan, aku tidak mengetahui hadis ini. Setelah mereka selesai dengan pernyataannya masing-masing, Imam Bukhari rahmatullahi berkata kepada penguji yang pertama, engkau telah bertanya kepadaku hadis ini, dan hadis yang engkau bacakan tadi salah. Seharusnya yang benar demikian. Hadis kedua yang kamu tanyakan adalah seperti ini. Ini adalah salah. Seharusnya yang benar demikian. Singkatnya, Imam Bukhari rahmatullahi membacakan ke 100 hadis secara berurutan dan membaca tiap-tiap hadis sebagaimana yang dibacakan oleh para penguji. Lalu berkata, ini salah, yang benar adalah demikian. Imam Muslim rahmatullahi mulai belajar ilmu hadis sejak usia 14 tahun dan menyibukkan diri dengan hadis hingga akhir hayatnya. Ia berkata, aku telah memilih dari 300.000 hadis sebanyak 12.000 hadis untuk menyusun kitab Sahih Muslim. Imam Abu Daud rahmatullahi berkata, aku telah mendengar 500.000 hadis dan aku menyeleksinya untuk menyusun kitab Sunan Abu Daud yang berisi 4.800 hadis. Syekh Yusuf Mizi rahmatullahi adalah seorang muhadis terkenal dan imam dalam bidang asmaul rijal atau ilmu tentang biodata perawi hadis. Pada mulanya ia belajar fikih dan hadis di kotanya. Setelah itu ia pergi ke Mekah, Madinah, Halab, Hamad, Ba'labak dan negeri-negeri lain. Banyak sekali kitabnya yang ditulis dengan tangannya sendiri. Antara lain kitab Tahzibul Kamal yang terdiri dari 200 jilid dan kitab Asraf yang terdiri dari 80 jilid lebih. Sifatnya pendiam sehingga jarang sekali berbicara dengan orang lain. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari kitab-kitab. Ia banyak mengalami penderitaan dari orang-orang yang dengki terhadapnya, tetapi ia tidak membalasnya. Menulis tentang semua keadaan para muhaddisin tentu sangat sulit. Kitab-kitab besar pun tidak mampu menceritakan kehidupan dan pengorbanan mereka. Dalam kitab ini saya hanya mengambil beberapa kisah saja dari kehidupan mereka sebagai contoh agar kita dapat mengetahui bahwa keberadaan ilmu hadis yang masih tetap ada hingga kurun 1350 tahun ini adalah berkat usaha dan kesungguhan mereka. Orang yang mengaku dirinya penuntut ilmu, seberapa besar ia telah berusaha dan bersusah payah untuk itu. Bila kita ingin hadis-hadis baginda Rasulullah SAW bisa tersebar dan diamalkan, sedangkan kita senantiasa menyibukkan diri dengan kesenangan, kenyamanan, dan kemewahan dunia, maka ini adalah hayalan, mustahil, dan kalau bukan kegilaan apalagi namanya. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan bab ke-8 semangat menuntut ilmu dan mendalaminya di kisahnya yang nomor ke-12, jasa-jasa para ulama dalam menjaga ilmu. Masya Allah, begitu memiliki usaha ikhtiar yang sangat susah payah untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka mampu menghafalnya
hingga ratusan ribu dalam waktu yang singkat, dikarenakan kesungguh-sungguhan mereka yang sedari remajanya sudah menjadi pecinta-pecinta ilmu, dan mereka juga dijaga hatinya dari sifat dengki, hasad, dan sifat-sifat buruk yang lain. Makanan pun mereka pasti dijaga dari makanan-makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Perilaku mereka menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Begitu besarnya perjuangan para muhadisin, sehingga kita bisa merasakan dan bisa mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW sampai dengan saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث